Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah dari sistem informasi geografis, di mana pembahasan saya yaitu sistem proyeksi peta, sistem koordinat, GPS, lalu analisis SIG. Untuk perkenalkan, nama saya Afdal, status saya F55118125. Baiklah, itu sedikit pengenalan dari saya. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasan kita. Nah, sebelum kita masuk ke sub pembahasan tadi, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu sistem informasi geografis. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang mengelola seluruh data dengan referensi geografi, di mana sistem informasi geografis ini juga diartikan sebagai suatu sistem yang mengelola data geografis dengan mengandalkan komputer, di mana pengolahan dan penyimpanan datanya pada sistem informasi geografis memanfaatkan komponen-komponen yang terdapat pada suatu komputer, baik itu perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai sistem informasi geografis. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem proyeksi peta. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk membahas lebih dalam lagi, perlu kita adakan penyamaan persepsi mengenai bentuk permukaan bumi itu sendiri, apakah bulat atau spheroid. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa bentuk permukaan bumi itu tidak bulat seperti bola, tidak bulat sempurna seperti bola atau sphere, melainkan bulatnya itu agak lonjong seperti spheroid atau ellipsoid, di mana radius pada ekuator sedikit lebih besar menarik daerah-daerah kutubnya. Nah, itu sedikit penyamaan persepsi mengenai bentuk permukaan bumi. Nah, selanjutnya apa sih itu sistem proyeksi peta? Jadi perlu kita ketahui dulu apa sih proyeksi. Jadi proyeksi itu sebuah metode untuk merubah permukaan lengkung 3 dimensi menjadi sebuah representasi dalam bidang datar, yaitu 2 dimensi. Jadi proyeksi peta ini merupakan sebuah teknik. Jadi teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasarnya berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan mendistorsi sesedikit mungkinnya. Jadi proyeksi peta itu secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang akan mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Nah, adapun cara memindahkan data topografinya yaitu dilakukan dari sistem referensi geografis, yaitu sferisal, menjadi sebuah sistem planar. Contohnya lintang dan juga bujur. Nah, ini adalah contoh gambar melakukan proyeksi, di mana pada benda 3 dimensi kita ubah menjadi 2 dimensi di atas bidang permukaan datar seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis proyeksi peta. Adapun jenis proyeksi peta itu ada 4. Yang pertama adalah menurut bidang proyeksinya, lalu yang kedua menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan, yang ketiga menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, yang keempat menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Nah, yang pertama yaitu menurut bidang proyeksi. Nah, ini terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi azimutal, yaitu proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya, di mana proyeksi ini juga terdiri atas 3 macam, yaitu proyeksi genomonik, lalu proyeksi stereografik, proyeksi ortografik. Nah, selanjutnya yang kedua pada jenis bidang menurut bidang proyeksinya itu adalah proyeksi kerucut, di mana proyeksi yang digunakan sebagai bidang proyeksinya yaitu adalah bidang kerucut. Jadi puncak kerucut berada di atas kutub utara yang kemudian direntangkan. Proyeksi dengan cara ini sangat cocok dan menghasilkan gambar yang baik relatif sempurna untuk pemetaan di daerah kutub utara dan juga di daerah kutub selatan. Dan yang terakhir yaitu proyeksi silinder. Jadi proyeksi silinder yaitu menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya, di mana proyeksi silinder ini yaitu semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk melakukan pemetaan daerah yang berada di daerah khatulistiwa. Contohnya itu negara kita, yaitu Indonesia, karena negara kita adalah negara khatulistiwa. Mengapa? Karena sangat cocok
sangat cocok karena posisinya tepat dan ini tidak sesuai digunakan untuk melakukan pemetaan di daerah yang berada di sekitar kutub. Contoh, berikut ini adalah contoh gambar dari beberapa proyeksi tadi menurut bidang proyeksinya. Yang pertama adalah proyeksi azimutal, lalu yang kedua yaitu proyeksi kerucut, dan yang ketiga adalah proyeksi silinder. Nah, selanjutnya yaitu menurut kedudukan garis karakteristik bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Itu ada 3, yaitu bidang normal, lalu yaitu proyeksi normal, proyeksi miring, proyeksi transversal atau ekuator. Nah, ini contoh gambar dari hasil proyeksi menurut kedudukan garis karakteristiknya. Nah, ketika menggunakan proyeksi azimutal, maka posisi normalnya seperti ini, ketika miring seperti ini, dan ketika transversal seperti ini, hingga pada saat kita menggunakan proyeksi silinder seperti ini. Nah, selanjutnya adalah menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, di mana ini terdapat 3 jenis, yaitu proyeksi ekidistan, proyeksi konform, dan ekivalen. Jadi ini adalah contoh-contoh gambarnya. Ini adalah ekidistan, lalu konform, lalu ekivalen. Nah, yang terakhir yaitu menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datumnya. Jadi ada 3 juga, yaitu proyeksi menyinggung, proyeksi memotong, dan proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi ini dimisalkan sebagai bidang proyeksinya, ini bidang datumnya. Nah, ketika dia posisinya menyinggung, maka implementasinya seperti ini. Ketika memotong seperti ini, dan ketika tidak menyinggung maka gambarnya seperti ini. Nah, itu pembahasan mengenai sistem proyeksi peta. Selanjutnya adalah sistem koordinat. Nah, jadi apa sih itu sistem koordinat? Jadi sistem koordinat yaitu sekumpulan aturan yang akan menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan merepresentasikan beberapa titik, dan sistem koordinat ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem koordinat 2 dimensi dan juga sistem koordinat 3 dimensi. Jadi aturan yang dimaksud adalah berupa titik asal origin beserta beberapa sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan juga sudut sehingga menghasilkan koordinat. Nah, sistem koordinat ini digunakan untuk melakukan identifikasi lokasi pada bumi secara akurat. Selanjutnya adalah sistem navigasi. Apa sih itu sistem navigasi? Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa sistem navigasi adalah sebuah sistem yang menandai di mana posisi kita dan yang akan menunjukkan kemana kita akan pergi serta bagaimana jalan kita akan pulang kembali, seperti itu. Jadi ini sebagai petunjuk kita. Ini adalah sistem navigasi adalah sebagai petunjuk arah. Jadi ada beberapa jenis sistem navigasi, yaitu navigasi kuno. Kurang lebih navigasi kuno itu menggunakan tulisan-tulisan. Lalu navigasi kompas, ya kurang lebih yang kita ketahui bersama, yang terdiri di atas beberapa kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Lalu ada juga navigasi sextant seperti ini gambarnya. Serta yang sekarang perkembangan dari navigasi sebelumnya, yaitu yang lebih modern adalah GPS, Global Positioning System. Nah, apa sih itu GPS? GPS itu singkatan dari Global Positioning System, di mana GPS ini merupakan sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi seseorang atau benda di permukaan bumi secara cepat dan tepat dengan menjangkau semua tempat dan di semua kondisi serta pada setiap waktunya. Jadi GPS ini merupakan sistem yang lebih modern. Nah, yang seperti saya katakan tadi, dibandingkan dengan sistem navigasi kuno dan yang lainnya, di mana ini GPS dikontrol oleh Department of Defense. Adapun komponen dari GPS yaitu space segment, user segment, control segment, ground, antena. Ini beberapa bagian yang terdiri dari GPS itu sendiri, ada satelit dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah satelit GPS. Jadi GPS itu menggunakan 24 satelit yang dimana berada pada ketinggian kurang lebih 12.000 mili di atas permukaan laut. Nah, satelit ini beredar pada 2 lintasan orbit yang konstan dan kecepatannya itu berkisar sekitar 7.000 mil per jam. Nah, satelit GPS ini akan memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak dan juga posisi satelit, sehingga kita dapat mengetahui berada pada suatu radius tertentu dari satelit itu.
Bila ada dua satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada dua lokasi, yaitu perpotongan dua radius tadi. Jadi tempat kita adalah hasil perpotongan dari dua radius tadi. GPS receiver mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Semakin banyak sinyal satelit tangkap, semakin teliti satelit menghitung posisi kita. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah analisis sistem informasi geografis. Jadi di sini klasifikasi analisis sistem informasi geografis diambil dari pendapat Aronoff, yaitu pada tahun 1989, di mana yang pertama adalah fungsi buffer, overlay, network analysis, dan 3D analysis. Yang pertama adalah buffer. Jadi buffer atau buffering ini merupakan salah satu dari analisis spasial yang sering kita gunakan dalam sistem informasi geografis. Buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Buffer ini dapat dilakukan untuk tipe fitur poligon, polyline maupun point. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam satuan yang terukur meter ataupun kilometer. Fungsi buffer juga sering digunakan untuk membuat penyangga dengan suatu jarak tertentu pada fitur titik, garis maupun poligon yang diseleksi, dan hasil dari buffer ini dapat berupa garis atau fitur poligon. Kurang lebih contohnya seperti ini. Ini gambar sama ini. Selanjutnya adalah overlay. Jadi overlay ini juga termasuk prosedur penting dalam analisis sistem informasi geografis. Overlay yaitu kemampuan untuk melakukan penempatan grafis satu peta di atas grafis peta yang lainnya dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Pemahaman bahwa overlay peta minimal dua peta harus menghasilkan peta baru ini adalah hal yang mutlak. Dalam bahasa teknisnya harus ada poligon yang terbentuk dari dua peta yang di overlay. Jika dilihat dari data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta pembentuknya. Kurang lebih overlay analisis itu seperti ini, terdiri dari beberapa layer. Selanjutnya adalah network analysis, di mana network analysis ini adalah analisis spasial yang mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya melalui unsur-unsur buatan manusia, yang dimana akan membentuk jaringan line atau point yang saling terhubung. Menurut Ahyari pada tahun 1986 menyatakan pada prinsipnya network planning ini digunakan untuk merencanakan penyelesaian berbagai macam pekerjaan. Dengan menggunakan jaringan sebagai alat perencanaan, maka dapat disusun perencanaan yang baik serta dapat diadakannya realokasi tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah 3D analysis, di mana analisis tiga dimensi ini merupakan salah satu tool yang terdapat pada perangkat lunak ARGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara tiga dimensional berdasarkan informasi koordinat X, Y, Z yang ada pada objek tersebut. Analisis tersebut memiliki berbagai macam cara analisis dan juga fasilitas analisis. Produk yang sering digunakan pada umumnya itu adalah DEM, Digital Elevation Model, di mana DEM ini merupakan suatu sistem atau model atau metode dan juga alat dalam mengumpulkan, memproses dan juga menyajikan informasi di suatu medan. Jadi saya kira itu pembahasan kita mengenai sistem informasi geografis, di mana kita telah membahas sistem proyeksi peta, sistem koordinat, GPS, dan juga analisis sistem informasi geografis. Nah, kira telah selesai video penjelasan saya mengenai hal-hal dasar tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata.